Bapak pergi ketika kami masih kecil. Ia meninggalkan kami dan menikah lagi. Setelah kami dewasa, Bapak menuntut kami agar menafkahinya. Maaf, Bapak kami sudah mati. Baru saja hendak melangkah menuruni tangga. Aku berpapasan dengan Nyonya Kartika yang baru saja pulang entah dari mana. Aku menyapa ramah, hanya saja ia enggan membalas sapaanku hingga tubuh mungil ini ditabrak olehnya padahal aku sudah menyingkir hingga menempel di dinding. Nyonya, apa? Kamu bentak saya? Sakit, Nyonya. Aku mengusap bahu pelan. Nyonya Kartika kasar sekali. Suruh siapa berdiri di dekat saya? Sana. Dasar kuman. Nyonya Kartika masuk ke dalam kamar Mami. Aku mendengar suaranya layaknya ulat bulu. Manis di depan, pahit di belakang. Hari yang dinanti telah tiba. Sesuai janji kepada adik-adikku mengajak mereka ke mall, bermain wahana dan game di sana. Banyak aneka ragam permainan di sana. Bagas memilih bermain mobil-mobilan sedangkan aku mengajak Tabita dan Talita ke wahana khusus seusianya. Setelah lelah bermain, kami pergi ke restoran fast food bergambar ayam crispy seperti permintaan Bagas yang ingin mencicipi makanan di sana. Kakak, kapan-kapan kita ke sini lagi, ya? Pinta Talita tersenyum bahagia. Iya, doain kakak biar dapat uang yang banyak. Kalian juga jangan rewel atau nakal nanti Mami dan Pak Martin marah. Siap, jawab mereka serempak. Setelah makan, aku sempatkan untuk membeli pakaian adik-adikku. Kali ini mereka kubelikan pakaian couple agar terlihat kembarnya pasti lucu dan menggemaskan. Ada warna merah muda dan juga ungu. Bagas hanya ingin baju bola saja. Sudah semua. Kita pulang. Bagas mengendong Talita sedangkan aku Tabita. Tubuh mereka semakin berisi setelah tinggal di rumah Tuan Martin. Kak, boba. Belum dibeli, pinta Bagas. Aku berjanji akan membelikan minuman viral itu. Oh, iya. Kamu beli sendiri bisa, kan? Kaki kakak pegal. Kakak tunggu di sini, ya. Aku menunggu di luar lobi. Tak terbiasa jalan-jalan ke mall sudah capek. Padahal dulu sering jalan kaki. Iya? Gak apa. Dekat, kok di sana. Penjual boba tak jauh dari lobi jadi aku bisa memantau dari kejauhan. Talita tak mau ikut denganku. Ia memilih menemani Bagas. Wah, dunia sempit banget. Aku menoleh ketika seseorang berdiri di sampingku. Wajahnya masih sama, sombong. Bibi Mila, sapaku tak terkejut. Biar ia sadar diri kalau kami tak butuh kehadirannya dalam hidup kami. Kenapa harus bertemu wanita itu di sini? Ia terlihat sendiri, biasanya bersama bapak. Wanita itu melipat tangan di dada. Tak ada belanjaan di tangan. Duit dari mana kamu belanja? Tanyanya menelusuri penampilan kami setiap inci. Sorot matanya terlihat tak suka,
Sama persis ketika waktu ia datang ke rumah. Belanja, makan dan... Aku tak melanjutkan perkataan biar ia berpikir sendiri. Maaf, kami buru-buru. Aku hendak melanjutkan langkah. Namun lengan aku dicekal. Pasti ini uang suamiku, tuduhnya menatap tak suka. Ia menarik plastik dan melihat isi di dalamnya. Baju baru. Kamu pasti minta sama suamiku. Berani banget kamu. Jangan ganggu suamiku atau ku cabik-cabik, ancamnya membuatku terkekeh pelan. Suaranya pelan, akan tetapi terdengar menusuk. Kalian bukan tanggung jawabnya lagi. Ibu kalian sudah mati. Satu kata yang tak kusuka menyebutkan ibuku. Ternyata bapak memilih wanita yang salah. Bukannya lebih baik dari ibuku malah dapat batu kerikil di jalan. Uang bapak? Maaf, kita gak butuh, ucapku menekan kata paling akhir. Ku tepis tangannya kasar. Wanita itu menarik lenganku kembali lebih kasar. Apaan sih, Bi? Bentakku tak suka. Bohong kamu. Pasti kamu minta sama suamiku. Jangan pernah datang menemuinya apalagi minta uang. Bibi Mila mendorong tubuhku. Hampir saja terhuyung kalau aku tak menahan keseimbangan apalagi ada Tabita yang sedang tertidur dalam gendongan. Kalau bapak kasih uang, itu sudah kewajiban dia. Bibi tidak bisa mencegahnya. Apalagi kami darah dagingnya. Sedangkan Bibi hanya orang lain. Aku tak peduli lagi dia orang tua yang harus dihormati. Ia sudah keterlaluan berkata demikian. Semua orang tua wajib menafkahi anak-anaknya apalagi masih kecil dan sekolah. Tangan Bibi Mila mendarat di pipiku hingga rasa panas terasa di wajah. Kudorong tubuhnya hingga ia terduduk di atas tanah, biar rasa. Berani sekali kamu. Asal, Bibi tahu. Setelah bapak menikah lagi, ia tak pernah memberikan nafkah kepada kami. Jadi, jangan pikir aku akan menjadi pengemis meminta uang kepada bapak kandung sendiri. Tak akan pernah. Bagaimana ia meninggalkan kami tanpa nafkah hingga rentenir datang menyita tempat tinggal kami? Satu-satunya, rasanya sakit luar biasa. Sombong. Baru belanja begitu saja sudah belagu. Paling kamu jual diri jadi lonte. Pasti itu. Bibi Mila bangun dan melangkah mendekatiku. Aku bersiap-siap untuk serangannya. Bisa saja tamparan kedua mendarat di pipi. Bibi Mila menjerit setelah melihat pakaiannya basah. Bagas menyiram air dalam botol ke tubuh istri baru bapakku. Kamu! Bibi Mila mendekati Bagas, adik laki-lakiku itu melakukan sesuatu yang tak kuduga. Kali ini ia menyiram air dalam plastik dan disemprotkan ke arah wajah Bi Mila. Ia berteriak dan memaki kami dengan ucapan yang tak tahu malu. Padahal banyak orang mendengarnya. Ketika Bibi Mila sibuk berteriak dan melihat pakaiannya bersama ocehan tak tahu malu, kami langsung pergi meninggalkannya. Biar saja repot sendiri. Suruh siapa main-main denganku. Namun,
Langkahku berhenti ketika berpapasan dengan seorang manusia yang telah membuang kami. Bapak, anak kurang ajar. Ia melayangkan tangan di udara mendarat dengan cepat. Bapak menyesal telah mendidik kamu. Berani sekali menyakiti Mila. Dia istri Bapak. Apa Bapak menyesal telah membuang kami? Wajah Bapak semakin memerah. Ia melayangkan tangan di udara untuk kedua kali. Hingga lengan kekar itu tertahan di udara melihat tatapan ini menusuk ke hatinya. Kami bukan anak Bapak lagi.